selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Seorang penumpang pesawat dari Malaysia mendapat penanganan khusus dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Padang pada Senin pagi. Warga negara Indonesia itu diketahui menderita sesak nafas saat melalui pemeriksaan kesehatan di bandara. Petugas Bandara Minangkabau menjalankan SOP yang telah ditetapkan pemerintah untuk menangani pasien yang diduga menderita COVID-19. Pasca merebaknya COVID-19 di Indonesia, pemerintah melakukan berbagai tindakan pencegahan, termasuk di Bandara Internasional Minangkabau. Otoritas bandara melakukan pemeriksaan secara ketat terhadap penumpang yang akan berangkat dari BIM menuju bandara lain, baik penerbangan domestik maupun internasional. Rumah Sakit M. Jamil Padang menerima 2 orang penumpang pesawat yang datang dari Malaysia dengan kondisi sesak napas pada Senin pagi. Mereka langsung diisolasi di ruang perawatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Seorang penumpang pesawat dari Kuala Lumpur, Malaysia, mendapat penanganan khusus tim kesehatan bandara karena memiliki ciri-ciri penderita virus corona atau COVID-19. Pesawat tersebut mendarat di Bandara Internasional Minangkabau pukul 7:10 waktu Indonesia Barat dengan membawa 19 orang penumpang. Setelah turun dari pesawat, warga negara Indonesia itu terlebih dahulu harus melewati thermal scanner dan pemeriksaan kesehatan oleh petugas kesehatan bandara. Saat diwawancarai petugas, penumpang tersebut mengaku menderita sesak nafas sejak 3 hari lalu. Namun hasil pemeriksaan suhu tubuhnya masih tergolong normal atau kurang dari 38 derajat Celcius. Menurut General Manager Angkasa Pura II Yosua Giono, pihaknya tetap mengambil langkah antisipasi dengan memberikan penanganan khusus kepada penumpang itu, guna menghindari hal yang lebih buruk. Selanjutnya, sang penumpang dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Padang dengan langkah dan prosedur penanganan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sesak napas saja. Nah, sesak napas ini dia merasa udah ada 3 hari, makanya langsung masuk ke dalam area yang diisolasi, terus dibawa langsung ke rumah sakit mungkin M. Jamil. Ada sedikit penahanan sedikit, ada 2 row dari penumpang itu duduk, depan dan belakang itu, kiri kanan, nah itu dia sementara tertahan karena harus dicek secara intensif juga itu, menunggu clear dari KKP. Tindakan selanjutnya, seluruh penumpang di pesawat yang baru datang dari Kuala Lumpur, Malaysia, dilakukan pemeriksaan ulang kesehatannya oleh petugas dari kantor kesehatan pelabuhan. Selain itu, ruang kedatangan internasional di Bandara Minangkabau juga dilakukan pembersihan dengan cairan disinfektan. Apa yang telah dilakukan oleh petugas di Bandara Internasional Minangkabau merupakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI untuk penanganan pasien yang mempunyai ciri-ciri seperti orang yang menderita COVID-19. Dari Padang, Robiha melaporkan. Tahan dulu ya. Otoritas Bandara Internasional Minangkabau melakukan pemeriksaan secara ketat terhadap penumpang yang akan berangkat dari BIM menuju bandara lain, baik penerbangan domestik maupun penerbangan internasional. Seperti yang terlihat di pintu masuk ruang check-in, seluruh pengunjung yang akan memasuki ruang di dalam bandara diperiksa oleh petugas tanpa terkecuali. Menurut General Manager Angkasa Pura II, pihaknya melakukan pemeriksaan suhu tubuh terhadap seluruh orang yang akan memasuki area di dalam bandara BIM. Petugas juga memasang alat thermal scanner untuk mengetahui suhu tubuh para penumpang yang baru datang. Kami berusaha untuk optimal, mulai dari kita mendisinfektan ruangan keberangkatan, kedatangan itu kita disinfektan, terus pemasangan thermal scanner, sekarang ini sudah mulai juga domestik juga kita pasang. Selain ruang keberangkatan, hal serupa juga dilakukan di ruang kedatangan. Penumpang yang datang mesti melewati pemeriksaan untuk mengetahui suhu tubuh ataupun kondisi kesehatannya untuk antisipasi masuknya COVID-19 secara dini. Dari Padang, Robiha melaporkan.
2 orang penumpang pesawat yang datang dari Malaysia di Bandara Internasional Minangkabau langsung dilarikan ke Rumah Sakit M. Jamil Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kondisi mereka sesak nafas dan menunjukkan gejala suspek COVID-19. Keduanya adalah warga negara Indonesia yang baru pulang dari Malaysia. Ambulans yang membawa pasien tersebut langsung diarahkan ke bagian belakang rumah sakit yang merupakan ruang isolasi. Setelah dianggap steril dari pengunjung rumah sakit, barulah pasien dikeluarkan dari mobil ambulans. Dengan demikian, pihak rumah sakit sudah menerima 4 pasien suspek COVID-19 yang sedang dalam pemeriksaan. 2 lagi adalah pasien rujukan dari rumah sakit daerah. Pihak rumah sakit M. Jamil menyatakan pihaknya melakukan pemeriksaan standar dan menunggu hasil dari uji laboratorium terkait kondisi keempat pasien tersebut. Berarti 2 dari Air Asia ya, yang dari Malaysia, 2 lagi dari rumah sakit dari rujukan rumah sakit. Lagi dilakukan pemeriksaan oleh tim medis saat ini. Gitu. Riwayatnya seperti apa Pak? Sesak nafas atau gimana Pak? Ya, jadi biasanya dilakukan screening, tentu gejalanya ada batuk, pilek kan, kemudian ada demam. Nah itu kemudian ada riwayat penerbangan dari luar negeri, tentu dilakukan pemeriksaan ya, apakah nanti dirawat atau tidak. Pihak rumah sakit baru akan mengumumkan status para pasiennya tersebut dalam beberapa hari ke depan setelah hasil labornya keluar. Laude Jardio Anse melaporkan dari Padang. Menjelang masuknya bulan suci Ramadan, usaha pembuatan batu nisan di Pariaman kebanjiran pesanan. Dalam 1 hari, para pembuat batu nisan ini mendapat pesanan hingga 5 kali. Jumlah pesanan ini meningkat 3 kali lipat dibanding pesanan pada hari biasa. Usaha pembuatan batu nisan milik David di Desa Pau, Kota Pariaman, semakin ramai didatangi pembeli saat mendekati bulan Ramadan. Jika hari-hari sebelumnya hanya 2 batu nisan yang laris terjual, namun kini meningkat hingga 3 kali lipat. Selain batu nisan untuk orang yang baru meninggal, pesanan yang diterima David juga banyak untuk penggantian batu nisan lama yang sudah rusak. Pasalnya menjelang masuknya bulan suci Ramadan, banyak warga yang berziarah ke makam leluhur atau anggota keluarga yang sudah meninggal. Banyaknya pesanan yang diterima David membuatnya kewalahan untuk memenuhi pesanan tersebut. Sang pemilik usaha pembuatan batu nisan ini terpaksa harus merekrut pekerja baru agar bisa mengerjakan pesanan yang telah menumpuk. Diperkirakan peningkatan pesanan batu nisan ini akan terus terjadi hingga masuknya bulan Ramadan sekitar 1 bulan ke depan. Alhamdulillah sekarang omsetnya sudah meningkat. Biasanya 1 hari masuk 2, sekarang udah masuk 5. Itu dikarenakan Karena menyambut Ramadan kan orang sering ziarah, sering bersih-bersihkan kuburan. atau menggantinya. Usaha batu nisan milik David menyediakan beraneka ragam model yang disesuaikan dengan keinginan pemesan. Harganya variatif, mulai dari harga Rp400.000 sampai dengan harga tertinggi Rp2.200.000. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.